Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Budidaya Hewani dan Hayati yang membahas tentang cara bercocok tanam dan manfaat bercocok tanam di pekarangan rumah, dan cara penanggulangan hama pada tanaman dan cara perawatan tanaman, dan masih banyak cara-cara bercocok tanam dan budidaya hewani dan hayati lainnya yang kita bahas pada channel ini. Maka dari itu saya ingatkan kepada pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, dukung channel kami dengan subscribe, like and share video-videonya apabila bermanfaat kepada seluruh pemirsa sahabat dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi upload video terbaru dari kami, sehingga Anda mengetahui konten-konten terbaru yang kami sajikan pada channel kami ini. Adapun kesempatan hari yang berbahagia ini, ataupun kesempatan dalam pembahasan konten ini, yaitu bagaimana tanaman kembang kol tumbuh subur pada media tanam polybag dan cepat berbunga dengan bahan yang cukup sederhana yang bisa kita dapatkan di rumah kita. Micin Ajinomoto dan bawang merah sebagai bahan bumbu dapur kita. Maka dari itu ikutin konten video ini sampai menit terakhir sehingga Anda bisa mengetahuinya bagaimana cara kita untuk melakukannya. Ikuti. Pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, inilah tanaman kembang kol kita yang ada pada media tanam polybag di pekarangan rumah yang tumbuh subur. Dan ini sudah mulai ada yang berbunga. Nanti Anda bisa melihat secara perlahan di sini. Ini sudah mulai berbunga. Itu dia ya. Sudah mulai bunga, tetapi karena kondisi tanaman kembang kol kita ini cukup subur dan daunnya juga tebal, hijau, lebat seperti ini, maka dia masih tertutup kembang kolnya, karena kembang kol masih paling ada sejempol tangan ya. Karena jauh sebelumnya kembang kol ini mungkin sudah tayang pada channel kita ini, itu tanaman kembang kol ini terserang hama yang cukup parah. Anda bisa mengetahuinya dan melihat di channel kita ini juga kita bahas cara penanggulangan hama ulat merusak tanaman kembang kol kita di pekarangan rumah. Jadi intinya pemirsa, tidak serta-merta tanaman kembang kol ini bisa tumbuh subur seperti ini tanpa ada perlakuan dan perawatan. Setelah Anda melihat kondisi dan keberadaan tanaman kembang kol kita yang ada pada media tanam polybag di pekarangan rumah kita, Anda sudah melihat betapa cantiknya atau suburnya ya, atau tergiurnya kita melihat tanaman kembang kol yang ada di pekarangan rumah saya ini. Ini telah mendapatkan perlakuan, yaitu pemberian pupuk organik bawang merah yang mudah kita dapatkan di dapur kita, dan kita semprotkan dengan micin Ajinomoto untuk merespon pertumbuhan kembang kol cepat keluar. Dan micin ini juga mempengaruhi dengan hijau tebalnya daun-daun kembang kol yang Anda bisa lihat tadi pada tayangan video ini. Untuk itu ikutin video ini bagaimana cara pengaplikasian bahan dapur yang mudah kita dapatkan pada tanaman kembang kol kita ini. Ini kami lakukan agar pemirsa sahabat dimanapun Anda berada bisa mengerti bagaimana cara pengaplikasian untuk cara membuat tanaman kembang kol kita tumbuh subur pada media tanam polybag di pekarangan rumah. Seperti biasa ya pemirsa, ini adalah bawang merah yang cukup kita gunakan nanti untuk di sini air, ada air bersih berukuran 2 liter, dan di sini nanti ada micin Ajinomoto setelah kita menyiramkan pupuk organik bawang merah ini pada tanaman kembang kol kita langsung pada media tanam polybagnya. Oke, kita lakukan pemotongan begini agar mudah menghaluskan blender ini. Seperti biasa ya pemirsa, kita tidak terlalu bahas di sini, Anda tinggal perhatikan saja. Setelah halus seperti ini, kita masukkan pada air yang telah kita sediakan yang ukuran 2 liter. Kita aduk aja seperti ini. Kita aduk beberapa detik atau kita biarkan beberapa menit sebelum kita lakukan penyiraman ya.
Setelah Anda melihat bagaimana kita cara melakukan penyiraman pupuk organik pada tanaman kembang kol kita, itu cukup sederhana. Kita hanya menghaluskan, memblender bawang merah. Setelah dia hancur, kita masukkan pada air, kita aduk secara merata, lalu kita siramkan pada tanaman kita. Lakukan penyiraman ini dalam 1 minggu, 2-3 kali perlakuan kita lakukan penyiraman pada tanaman kembang kol kita, ya. Dan setelah ini, setelah penyiraman dengan menggunakan bawang merah ini, kita lanjut langsung melakukan penyemprotan dengan micin Ajinomoto. Yuk, lakukan penyemprotan untuk merangsang, penyemprotan dengan menggunakan micin Ajinomoto untuk merangsang percepatan pembungaan pada kembang kol kita. Semprot 2 liter ini cukup dosis kita gunakan, yaitu dengan menggunakan 1 sendok micin aja, lalu diaduk nanti dengan air. Setelah selesai kita aduk micin Ajinomoto tersebut pada semprot pompa kita, ya, langsung kita semprotkan kepada tanaman secara keseluruhan dari ujung daun sampai kepada batang-batang dan dasar tanaman, yaitu media tanamnya. Kita lakukan penyemprotan ini sama seperti kita memberikan perlakuan pupuk organik dasar, yaitu dengan menggunakan bawang merah tersebut. Asal kita melakukan penyiraman bawang merah, kita juga lakukan penyemprotan dengan menggunakan micin. Micin ini juga sangat baik atau sangat cocok kita lakukan penyemprotannya baik di musim kemarau ataupun lebih baik lagi di musim hujan. Karena apa? Dia menetralisir kadar asam yang tinggi pada air hujan tersebut. Maka dari itu lakukan penyemprotan pada musim hujan juga, itu sangat baik, ya. Ikutin saja. Setelah Anda melihat perlakuan penyemprotan micin Ajinomoto pada tanaman kembang kol kita, selesai juga lah maksud dan tujuan berbagi pengalaman yang kita bagikan ini. Sebelum kita berakhir pada menit akhir ini, ada baiknya saya sampaikan bawang merah merupakan zat perangsang tumbuh yang memperbaiki unsur-unsur sel kambium pada akar sebagai penyerap makanan kepada seluruh tanaman. Sedangkan micin Ajinomoto merupakan misigi yang memperbaiki merespon pemicu daripada pembungaan pada sel kelopak tanaman. Dan dia juga membantu bagaimana untuk membuat daun tanaman itu terlihat hijau subur dan terlihat tebal. Buatlah perlakuan ini dalam seminggu 2-3 kali, dan dalam 1 bulan berarti 3 kali 3 ada 9 kali perlakuan ataupun 6 kali perlakuan. Dan gunakan perlakuan ini sampai pada tanaman kembang kol Anda berbunga. Jadi itulah yang bisa kami bagikan pada kesempatan berbagi pengalaman ini. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan Anda cara bercocok tanam dan manfaat bercocok tanam, sehingga Anda bisa mengimplementasikannya atau mencobanya di rumah Anda, dan mudah-mudahan Anda juga berhasil seperti apa yang kami tunjukkan pada konten kami ini. Dan apabila Anda tidak mengetahui apa-apa yang kami sampaikan ataupun ingin lebih dalam mengetahuinya, silahkan tinggalkan pertanyaan ataupun komentar Anda pada kolom komentar di bawah ini, sehingga kami bisa memahami dan mengerti apa yang Anda inginkan, apa yang Anda butuhkan. Terima kasih kami ucapkan kepada pemirsa yang masih berada di menit akhir ini, dan kami ucapkan banyak ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.